Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Rizka Salsabila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi geografi. Definisi sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi adalah sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai informasi spasial bereferensi keuangan. Dengan pengertian lain, sistem informasi geografi merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Definisi sistem informasi geografi menurut para ahli. 1. Menurut Aronoff, sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa data serta memberi uraian. 2. Menurut Burrow, sistem informasi geografi merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data keuangan yang berasal dari kenyataan dunia. 3. Menurut Mural, sistem informasi geografi sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengembalian keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Komponen sistem informasi geografi. Komponen sistem informasi geografi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Hardware, 2. Software, 3. Data, 4. Manusia, dan yang terakhir metode. Hardware atau perangkat keras. Perangkat keras umumnya berupa komputer di mana aplikasi sistem informasi geografi dijalankan. Sekarang terdapat banyak jenis komputer, mulai dari desktop PC, laptop, hingga komputer berbasis server. Berikut ini adalah bagian-bagian dari perangkat keras komputer untuk sistem informasi geografi, yaitu motherboard, CPU atau prosesor, RAM, printer, hard disk atau SSD, monitor. Selain komputer, hardware juga termasuk alat-alat pendukung proses dan aktivitas yang ada pada sistem informasi geografi. Contoh hardware lainnya antara lain adalah digitizer dan scanner. Software atau perangkat lunak. Komponen sistem informasi geografi berikutnya adalah perangkat lunak yang menjadi tools untuk mengolah data spasial maupun aspasial yang sudah dimiliki dalam database. Software membantu untuk melakukan fungsi query, edit, mengolah, dan menampilkan data stick kepada pengguna. Perangkat lunak sistem informasi geografi sangatlah banyak, namun yang sering digunakan antara lain adalah ArcGIS, ArcView, QGIS, dan SagaGIS. Software tersebut menggunakan RDBMS atau Relation Database Management System untuk melakukan manajemen basis data. Komponen dari perangkat lunak dalam sistem informasi geografis yaitu software, RDBMS, Query Tools, GUI, dan Layout. Data, salah satu komponen paling penting dan paling mahal dari sistem informasi geografis adalah data geografi itu sendiri. Data ini terdiri dari data spasial berupa sistem koordinat, foto, dan peta lama, serta data aspasial berupa statistik dan deskripsi. Data yang diolah oleh sistem informasi geografi bisa berupa data raster maupun data vektor. Data raster berupa gambar yang terdiri dari piksel-piksel kecil, sedangkan data vektor terdiri dari garis-garis. Data raster dapat diubah menjadi data vektor dengan menggunakan proses digitasi, yaitu tracing dan georeferencing. Georeferencing hanya dapat dilakukan ketika kita mengetahui sistem proyeksi dan koordinat apa yang digunakan oleh data tersebut. Berikut ini adalah data-data yang ada pada sistem informasi geografi, yaitu
data spasial, data raster, data vektor, dan data aspasial. Manusia. Manusia adalah pengguna dari sistem informasi geografis. Canggih apapun hardware dan softwarenya, jika manusia di balik semua itu tidak berkompeten, maka SIG tidak akan menghasilkan apa-apa. Pada awalnya, sangat sulit bagi para praktisi untuk menggunakan SIG. Dahulu, semuanya dijalankan dengan menggunakan bahasa mesin dan pemrograman. Hal ini menyebabkan hanya sedikit saja orang yang bisa memanfaatkan SIG. Padahal SIG memiliki banyak sekali manfaat. Oleh karena itu, diciptakanlah GUI yang lebih simpel agar semua orang dapat menggunakan SIG. Sekarang, orang-orang hanya perlu mengklik tombol untuk menjalankan suatu fungsi. Tidak lagi harus mengetik coding fungsi tersebut. Selain itu, perangkat keras seperti komputer juga semakin tinggi kemampuannya dan murah harganya, sehingga semakin banyak praktisi GIS yang dapat menggunakan metode-metode analisis tingkat tinggi yang membutuhkan komputer berkekuatan tinggi. Kedua hal tersebutlah yang mendorong demokratisasi SIG di masyarakat. Metode. Agar pengoperasian sistem informasi geografi dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan rencana penggunaan dan metode yang terdokumentasikan dengan baik. Organisasi-organisasi besar dan institusi akademik tentu saja memiliki metode penggunaan SIG mereka masing-masing. Metode ini membahas mengenai proses penyimpanan data, pengaplikasian RDYMS dalam penyimpanan data, pengelolaan data, dan masih banyak lagi. Dengan adanya metode penggunaan yang jelas, proses SIG dapat dijalankan dengan baik. Selain metode pemrosesan data, dibutuhkan pula metode analisis data tersebut. Metode analisis ini bermacam-macam, mulai dari analisis spasial hingga aspasial. Metode apa yang digunakan sangat tergantung dengan apa yang sedang diteliti oleh para ahli SIG yang mengelola data tersebut. Manfaat sistem informasi geografi. 1. Sebagai sebuah alat bantu yang berguna melakukan penarikan, peningkatan pemahaman, dan berbagai macam bentuk ide pada sebuah lokasi ruang dari kependudukannya. 2. Sebagai sebuah bentuk pembantu dari pekerjaan yang dimana memiliki kaitan yang erat pada bidang spasial serta geoinformasi. 3. Sebagai sebuah bentuk dari pemasahan pada bentuk presentasi dengan basis data yang ada sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan presentasi dalam berbagai macam bentuk. 4. Melakukan penurunan dari berbagai macam data yang ada secara otomatis tanpa memiliki keharusan untuk melakukan penginterpretasian secara manual. 5. Melakukan penyediaan berbagai macam bentuk fasilitas sehingga akan dapat dilakukan komunikasi dengan berbagai macam bentuk aplikasi perangkat lunak. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.